Shalom, selamat hari Minggu untuk kita pada saat ini Bapak Ibu dimanapun berada. Kiranya penuh dengan sukacita kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu kita, Minggu Okuli 7 Maret 2021. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ingin menyapa kita di minggu kita pada saat ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara hukum Taurat tidak terlepas dengan vertikal dan horizontal. Apa itu? Yaitu salib. Salib menggambarkan vertikal dan horizontal. Vertikal yaitu hubungan kita manusia kepada Allah, dan horizontal hubungan kita manusia kepada sesama manusia dan ciptaan Allah yang lainnya. Hubungan antara kita dengan Allah, itulah yang dibahas pada saat ini melalui nas kita dari Keluaran pasal 20 yang mengangkat topik kasih kepada Allah. Vertikal, kasih kepada Allah, karena telah terlebih dahulu Allah mengasihi kita dengan mengeluarkan dan menyelamatkan bangsa Israel, nenek moyang kita tersebut, dari pembuangan Mesir. Mereka diselamatkan, dituntun, dan sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada bangsa tersebut. Yang menjadi pertanyaan pada saat ini kepada kita, orang Kristen, perlu dipertanyakan, mengapa Tuhan meletakkan dasar hukum Taurat yang pertama dan yang keempat ini kepada bangsa Israel. Ini perlu untuk kita ketahui pertanyaan tersebut. Mengapa Tuhan Allah meletakkan dasar hukum Taurat, mengasihi Allah, Taurat pertama sampai keempat, kepada bangsa Israel? Ini mungkin pertanyaan yang jarang-jarang kita dengar. Ini adalah merupakan pertanyaan yang harus kita ketahui di zaman Perjanjian Baru
untuk kita pada saat ini. Mungkin nas kita pada saat ini dan kita ketahui ini berbicara tentang bangsa Israel. Akan tetapi jika berbicara dalam konteks sekarang, zaman perjanjian baru, di mana zaman yang serba maju, serba cepat, serba instan, dan serba teknologi mutakhir. Karena Allah ingin menata kembali. Itu yang ingin disampaikan oleh nas kita pada saat ini. Mengapa Tuhan Allah meletakkan dasar hukum Taurat? Karena Allah ingin menata kembali dasar-dasar pemahaman yang benar bagi bangsa Israel. Karena mereka sudah lama, terlalu lama menyembah berhala dan patung-patung yang ada di Mesir. Patung-patung Raja Firaun. Allah ingin mengingatkan kita pada saat ini yang sudah merasakan kehidupan dalam perjanjian baru, orang-orang Kristen, untuk takut akan Allah. Untuk takut akan Allah. Seolah-olah kembali zaman pada saat ini ketika zaman ataupun era bangsa Israel ketika ingin diselamatkan oleh Allah. Bangsa Israel tersebut, walaupun mereka berada di perbudakan, akan tetapi mereka merasa nyaman, merasa enak. Karena kenapa? Karena mereka tidak merasakan lapar, mereka dipenuhi segala kebutuhannya oleh Raja Firaun, asalkan mau menyembah Allahnya Raja Firaun. Pada saat ini juga diingatkan kembali bagaimana orang Kristen tersebut sudah terlena dengan zaman pada saat ini yang serba maju. Bukan mau mengatakan zaman ini salah, akan tetapi yang ingin diingatkan agar orang-orang tersebut, apalagi orang Kristen tersebut, jangan salah mempergunakan zaman yang serba maju pada saat ini. Banyak sekarang orang Kristen yang tidak takut lagi kepada Allah. Padahal melalui Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Berarti pengetahuan tersebut dari mana? Dari Allah. Ya, kita lihat sekarang pada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, bukan mau mengesampingkan banyak sekarang orang-orang pintar justru itu yang banyak meresahkan Allah. Banyak sekarang orang-orang pintar menjadi sombong, menjadi angkuh. Banyak sekarang orang-orang berhasil tidak merendahkan hatinya. Akan tetapi dia merasa bahwa dia adalah merupakan orang yang kuat. Orang yang berhasil oleh karena pengetahuannya, kekuatannya yang ada pada dirinya pada saat ini. Saudara-saudari, sejauh mana kita mau mendekat? Sejauh mana kita berharap kepada Allah? Jelas, Minggu Okuli yang berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Terarah kepada Tuhan berarti kita harus berdoa, berkomunikasi kepada Allah. Bagaimana doamu? Bagaimana doa saya? Bagaimana doa kita? Apakah benar melalui nas kita pada saat ini? Benarkah kita mengasihi Allah dengan topik kita pada saat ini? Kalau ditanya kasih Allah kepada kita, jangan kita sangsikan. Kasih Allah itu tidak pernah berhenti, selalu berjalan dan berjalan, tidak pernah stop ataupun tidak pernah jauh dari kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar kita mengasihi Allah tersebut? Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui refleksi kehidupan orang Kristen pada saat ini, sudah banyak pada saat ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sudah banyak sekarang pada saat ini tindakan-tindakan yang
dapat merusak hubungan manusia dengan Allah tersebut, dengan meminta kekuatan kepada kekuatan dunia, dengan bertanya kepada kekuatan-kekuatan dunia, dengan menyandarkan pikiran dengan kekuatan-kekuatan dunia. Hei anak-anak Allah, hei kita orang-orang Kristen yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, sadarlah. Kita harus tahu, kita harus mengingat itu, kita harus meletakkan dasar itu, bahwa Allah adalah merupakan kekuatan yang maha dahsyat di dalam hidup kita. Saudara-saudari, banyak sekarang orang Kristen beranggapan dan diselamatkan oleh karena kekuatannya. Banyak sekarang orang Kristen beranggapan aku pintar karena jerih payahku, aku hidup karena aku kuat. Itu sebabnya Allah mengingatkan kepada dunia, kepada seluruh ciptaannya. Apa yang ingin diingatkan? Akulah Tuhan Allahmu. Wow, suatu perkataan yang sangat luar biasa. Akulah Tuhan Allahmu. Melalui nas kita pada saat ini tadi dikatakan jangan menyembah, ya, jangan menyembah Allah lain. Lalu diingatkan kepada kita, jangan menyembah ilah yang lain, jangan menyebut namaku dengan sembarangan, apalagi untuk mempermainkannya. Sering sekali orang Kristen, sering sekali orang-orang mempergunakan nama Tuhan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, berbohong, melakukan kejahatan, mengatasnamakan Tuhan, padahal kebenarannya tidak ada. Diingatkan kepada kita lagi untuk menguduskan hari Sabat. Dalam artian di situ, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan saudara-saudara kita. Jangan terlalu memikirkan duniawi ini. Jangan terlelap, jangan kita menjadi orang-orang yang lupa karena pekerjaan kita sehingga kita tidak ingat untuk berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu kita pada saat ini, inilah sebuah perenungan buat kita pada saat ini. Apalagi mengingat masa-masa COVID-19 pada saat ini. Jika kita memakai rasio ataupun hati kita, ataupun memakai belas kasihan dari Allah, ini adalah merupakan sebuah perenungan yang mendalam bagi kita sebagai orang Kristen, bahwa inilah aku yang tidak ada apa-apanya di hadapanmu Allah. Semuanya menjadi rusak, mencari pekerjaan juga susah, sekolah juga susah, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, penghasilan tidak seperti yang kita harapkan, yang tidak kita inginkan, semuanya mundur, semuanya tidak mencapai target. Akan tetapi melalui nas kita pada saat ini, inilah yang menjadi perenungan untuk kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nas kita pada saat ini Keluaran, melalui minggu kita, Minggu Okuli pada saat ini, yang kita butuhkan adalah kasih dari Allah. Itu sebabnya saya mangaranapi mataku dopak Jehovah. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Seperti bangsa Israel, mereka beranggapan bahwa mereka sanggup dan mereka bisa, ternyata tidak. Mereka membutuhkan
juru selamat yang sangat luar biasa, yaitu Allah. Begitu juga pada saat ini, walaupun sekarang zaman serba canggih, serba maju, serba teknologi, serba cepat, akan tetapi yang kita butuhkan harus kembali back to God, kembali kepada Allah, Yesus Kristus, Juru Selamatku. Itu sebabnya melalui nas kita pada saat ini sungguh sangat luar biasa diingatkan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, melalui buku ND nomor 255. Ini 255 ayat 1. Holan sedado nariko Jesus leo ni dia manang ahapena dapot dang tuk pasona kona nang arta nang sangap sudeha moraon dang tau mangalehon diau hasonangan alai molo dapot nasa sadai tok tong las rohaku hinorhoni. Luar biasa pada saat ini nyanyian buku ND kita dari 255. Maka daripada itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, melalui renungan singkat khotbah minggu pada saat ini, marilah kita mengasihi Tuhan Allah kita. Marilah kita dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap hidup kita, bahwa Allah adalah merupakan perisaiku, juru selamatku yang mengasihi aku. Dialah yang layak untuk aku puji dan aku sembah. Tidak ada yang lain, hanya Dia, karena Dia adalah merupakan benteng keselamatanku. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah menyertai kami, Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau selalu Bapa mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk selalu berserah dan mau diajari oleh Roh Kudus-Mu bahwa ada yang luar biasa yang dapat membantu kami, yaitu Engkau. Bapa, kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami, Engkau menghibur yang berduka cita, Engkau memberikan kekuatan yang bekerja, yang mencari pekerjaan, yang sekolah, yang kuliah, yang sudah tamat sekolah, kuliah. Kiranya Engkau selalu menyertai kami. Situasi COVID-19 ini tidak membuat kami menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan, akan tetapi berikanlah selalu kekuatan-Mu, berikanlah selalu anugerah-Mu kepada kami, agar kami tetap semangat dalam menjalani hari-hari kami. Terpujilah nama Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.